ini sebagai ajang pencitraan. Ini bukan pencitraan. DPR kini pecah kongsi soal dana aspirasi DPR sebesar 11,2 triliun rupiah atau 20 miliar rupiah per anggota DPR yang diusulkan oleh DPR sendiri. Memang sebelumnya banyak kalangan mempertanyakan dan menilai bahwa usulan dana aspirasi DPR tersebut terkesan mengada-ada dan dipaksakan. Betapa tidak, DPR yang domainnya sebagai lembaga pembuat regulasi sekaligus mengawasi penyelenggaraannya, kini justru lompat pagar, mengambil alih fungsi eksekutif dengan turut serta sebagai pelaksana penyelenggaraan pembangunan. Memang tujuannya mulia untuk pemerataan pembangunan, tetapi masalahnya, tepatkah jika lembaga legislatif yang melaksanakannya? Lantas, di mana lembaga eksekutif yang seharusnya berkewajiban melakukan fungsi ini? Belum lagi serentetan permasalahan terkait mekanisme dan pengawasan implementasi dana ini yang oleh KPK dinilai rawan penyelewengan. Memang tidak lazim jika negara dipaksakan menganggarkan dana untuk pembiayaan program pembangunan yang belum definitif dan baru akan diajukan kemudian. Tentu ini cukup mengada-ada. Sepertinya ada benarnya apa yang dinyatakan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bukankah seluruh pembiayaan APBN itu semuanya adalah aspirasi dari rakyat melalui DPR yang pelaksanaannya telah diserahkan ke pemerintah? Lantas, aspirasi yang mana lagi yang dimaksud oleh DPR? Ya, pemirsa, dana aspirasi sebesar 11,2 triliun rupiah atau 20 miliar rupiah per anggota DPR kini justru malah dipertanyakan oleh beberapa fraksi di DPR sendiri. Bahkan fraksi Partai Nasional Demokrat dengan tegas menolak usulan dana aspirasi DPR itu. Sebab pembiayaan dan mekanisme kontrol terhadap dana aspirasi itu dinilai tidak jelas prosedurnya, sehingga rawan untuk disalahgunakan. Sementara beberapa fraksi lainnya menginginkan agar masalah dana aspirasi itu sebaiknya kembali dikaji ulang efektivitasnya. Dan pemirsa, untuk membahas masalah tersebut, kini telah hadir di studio anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Bapak Joni G. Plate, dan juga anggota DPR RI dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, Pak Yandri Susanto. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Prime Time Talk kali ini. Beberapa waktu lalu, saya juga sempat membahas mengenai dana aspirasi ini. Waktu itu kemudian saya bersama Pak Agus Hermanto kalau tidak salah, dan beliau memang perwakilan dari DPR yang pada saat itu memang menyetujui dan memang mengusulkan dana aspirasi tersebut. Lalu kemudian berubah dan ada beberapa fraksi yang menolak. Saya ke Pak Joni dulu mungkin, kenapa sebenarnya dari fraksi Nasdem menolak dana aspirasi tersebut begitu? Begini, yang pertama, dana aspirasi yang ada di Undang-Undang MD3 atau usulan program dari MD3 itu, itu tidak bisa ditafsirkan bahwa itu harus dengan hak mengusulkan anggaran oleh DPR RI. Seharusnya itu ditafsirkan aspirasi itu diperjuangkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yakni melalui musrenbang, yang secara berjenjang itu dilakukan dari musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan musrenbang nasional. Apabila di tahun 2016 ini sudah dilakukan musrenbang nasnya, apabila itu belum ada di situ, itu bisa dialokasikan kembali nanti pada tahun 2017 ya di musrenbang untuk APBN 2017. Nah, kenapa? Karena usulan ini kalau dipaksakan oleh DPR ya, maka dia berdampak pada illegality ya, atau tidak sesuainya aturan pada APBN 2016, di mana kemungkinan juga bisa dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang APBN 2016 yang akan datang. Dan itu berbahaya, karena apabila APBN 2016 di judicial review ke MK, akan menghambat proses pembangunan di tahun 2016. Sejauh ini status dana aspirasi itu sendiri bagaimana Pak? Apa ini masih kemudian digodok bersama legislatif dan juga eksekutif, atau sudah ada kesepakatan, sudah dianggarkan? Ini sama sekali belum ada pembahasan antara pemerintah dan DPR. Ya, ini masih terjemahan DPR ya, atas pasal 80 ayat C di Undang-Undang MD3. Dan diskursus ini menjadi opini di DPR untuk mempersiapkannya. Ya,
agar nanti pada saat pembahasan APBN dengan pemerintah ini bisa diselipkan on top dari APBN yang diajukan oleh pemerintah melalui musrenbang. Oke, kalau Mas Hendri, Anda kemudian satu suara dengan Pak Joni sendiri atau ada Ya, saya opini yang pertama menyoroti prolog dari berita satu tadi ya, Mbak. Jadi DPR tidak melaksanakan proyek itu. Saya sebagai wakil rakyat dari Dapil Banten 2 misalkan, mengusulkan program kepada pemerintah, itu dibahas bersama-sama dengan Badan Anggaran DPR, dengan pemerintah. Nanti nomenklaturnya misalkan masuk kalau jalan itu ke PU, kalau misalkan kesehatan itu ke Menteri Kesehatan. Jadi kita semata-mata cuma mengusulkan program, tidak pegang duit. Oke, ini tidak yang seperti yang cash. diamanatkan pada pasal 80 Iya, itu. pasal 80 begitu. Dan kita disumpah waktu menjadi anggota DPR, salah satu itu adalah memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan yang saya wakili. Nah, jadi prinsipnya kita selama ini, contoh di daerah saya itu, banyak sekali yang belum tersentuh pembangunan. Mungkin banyak sekali selama ini anggaran itu, Pak John, copy paste. Jadi misalkan kalau jalan itu aja yang diperbaiki, misalkan Pantura itu tiap tahun direhab terus. Sementara mungkin ada sisi lain, jalan yang nggak pernah dibangun. Karena tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat itu mungkin tidak tersampaikan. Nah, melalui Undang-Undang MD3 ini dan sumpah jabatan tadi, kita mencoba untuk memaksimalkan itu. Menurut saya salah juga kita kalau tidak memperjuangkan aspirasi daerah kita. Nah, tapi masalah uang, berapa harga jalan itu, berapa harga bangunan itu, kita nggak ikut campur. Kita akan memperjuangkan itu, toh. Nah, masalah spek, tendernya bagaimana, kita ikuti peraturan perundangan yang ada. Dan itu adalah domainnya pemerintah. Kita hanya mengawasi. Jadi kita murni mengajukan usulan aspirasi yang selama kita reses, banyak sekali aspirasi. Tapi saya pernah gini, enggak, benar Mbak Purnika. Saya di daerah itu, di daerah Serang itu, Pak John, ada jalan itu yang hampir 20 tahun nggak pernah dibangun. Akhirnya 2 minggu sebulan yang lalu, saya yang bangun. Karena diajukan ke wali kota nggak pernah itu kan. Nah, saya sendiri 1,5 kilo. Nah, yang begini-begini menurut saya perlu sentuhan dari wakil rakyat yang memang mewakili daerah itu. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh pegang uang 1 sen pun. Kita tidak boleh cawe-cawe terhadap proyek ini. Mengenai Jadi nominal 20 miliar per anggota itu bagaimana hitungannya? itu kan masih perdebatan. Ya kan intinya kan gini, kita ingin mengajukan program berapa nanti itu kan terserah pemerintah. Disetujui berapa harganya kan kita nggak tahu juga. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita ini peduli dan menyerap aspirasi yang selama ini dianggap DPR itu tidak punya gigi, tidak punya kesungguhan oleh rakyat untuk memperjuangkan daerah aspirasi pemilihannya itu. Nah, kalau ini yang misalkan di follow up secara serius, tapi sekali lagi DPR tidak pegang duit, tidak bermain proyek, saya kira ini sangat mulia loh. Oke. Gitu loh. Kenapa tunggu dulu Pak Joni, tapi kenapa tidak dimasukkan dalam program kementerian terkait saja kemudian ini yang mau dalam diluruskan APBN dulu. begitu? Ya, yang pertama bahwa memang menjadi tugas dan kewajiban anggota DPR ya sesuai undang-undangnya untuk menyalurkan aspirasi dapilnya. Itu kewajibannya. Yang menjadi persoalannya cara penyaluran aspirasi. Apa penyaluran aspirasi melalui paripurna DPR? Ya, yang sebagaimana ini yang direncanakan ini dan aspirasi ini usulan program pembangunan daerah pemilihan ini atau aspirasi itu disalurkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yakni apa? Melalui musrenbang eksekutif karena ini domain eksekutif. Ya, pada saat kita mencampur adukan antara kewenangan mengelola perencanaan dan kewenangan mengelola keuangan yang menjadi domain eksekutif diambil alih oleh DPR, di sini salah. Ya, yang pasti bahwa memperjuangkan aspirasi dapil itu harus. Cara memperjuangkannya dan jalur perjuangannya itu harus sesuai undang-undang. Tidak bisa diambil bypass ya. Ya, yang lalu nanti berdampak pada apa? Berdampak pada perencanaan yang tidak matang, berdampak pada pengawasan yang beradu. Pak John dan Mbak Purnika. Ini yang harus betul. Kita juga mendengar dan menyalurkan aspirasi. Saya secara pribadi punya pengalaman empiris itu. Dan itu harus ada langkah-langkah afirmatif untuk mengisi kekurangan atau yang belum pembangunan yang belum terasa oleh konstituen. Itu harus. Cara melakukannya ini betul-betul 100% domain eksekutif. Tidak boleh oleh legislatif. Betul, saya setuju itu domain eksekutif. Makanya tadi saya bilang kita tidak menyentuh anggarannya. Kita kan mengajukan program. Kalau misalkan dilihat dari tata cara peraturan DPR tentang aspirasi dapil itu runtut sekali kok. Dan saya berkesimpulan dari tata tertib yang dibuat oleh DPR itu, kita sama sekali tidak mengambil domainnya pemerintah, tidak. Jadi misalnya kita usulkan kemudian nanti melalui praksi disinkronisasikan, kemudian melalui pimpinan DPR, baru nanti dimasukkan ke badan anggaran, dibahas sama-sama pemerintah. Kalau pemerintah nggak setuju juga kita nggak maksa.
Gitu loh. Jadi sebenarnya Pak John ini tinggal cara pandang kita aja. Tapi sekali lagi saya juga nggak setuju kalau misalkan DPR itu ikut terlibat langsung untuk mengatur proyek, itu nggak boleh. Tapi kalau mengajukan daerah pembangunan ini yang prioritas ini, saya kira itu nurani kita harus bicara juga. Nah sekali lagi kita tidak boleh cawe-cawe dengan proyek ini. Baik, satu hal ya, sebentar, satu hal yang saya khawatir. Tadi Pak Yandri menyampaikan ini bisa di-insert ya, di bypass masuk pada pembahasan tahap akhir APBN. Ya, pada saat program 11,2 triliun ini dibahas dalam waktu terbatas dan tergesa-gesa, ini bisa terjadi kecelakaan perencanaan. Dan ini bahaya, peruntukan bisa tidak dalam hal tepat. tata tertib ini, saya usulkan KPK, Kejaksaan dan Polri dilibatkan, Pak Jo. Oke, kita masih punya banyak waktu. Jadi Bapak-bapak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.